satu bahan yang ingin saya presentasikan dari salah satu mata kuliah saya yang saya sedang ambil sekarang di IAS. Ini adalah hermeneutik exegesis. Mungkin bagi adik-adik bagi kakak-kakak pembina yang latar belakangnya adalah Fakultas Kependetaan, kalimat hermeneutik exegesis bukanlah satu hal yang baru. Inilah hal yang sudah sering kalian dengar pada waktu memasuki pelajaran homiletika. Tetapi saat ini saya akan masukkan ini sebagai salah satu panduan bagi adik-adik sekalian, para atau saudara-saudari saya, para calon master guide yang akan nanti mengambil materi bridge nanti pada waktu memasuki akhir kelas. Saya tidak banyak minta, saya hanya minta waktu sekitar kurang lebih 1 jam untuk, karena sebentar lagi kakak-kakak pembina dan juga saudara-saudari akan masuk di acara PH. Baik, mempersiapkan khotbah melalui hermeneutik dan exegesis. Saya akan bagi dua, yaitu hermeneutik dan exegesis. Nanti saya akan memberitahu kepada saudara-saudara apa itu hermeneutics, apa itu exegesis, dan mengapa hermeneutik dan exegesis ini penting pada waktu kita hendak berkhotbah. Mengapa banyak sekali para pengkhotbah banyak sekali pengkhotbah yang sangat terkenal, yang telah memberikan banyak khotbah yang luar biasa. Di Unai, mungkin kakak-kakak pembina dan juga saudara-saudari calon master guide punya orang-orang yang pada waktu dia berkhotbah beda dengan pengkhotbah yang lain. Cara dia berbicara, cara dia menjelaskan khotbah tersebut, cara dia membawakan khotbah itu beda-beda. Banyak sekali kakak-kakak pembina dan juga saudara dan saudari calon master guide melihat orang berkhotbah, terkadang khotbahnya itu membosankan dan lain sebagainya. Ada orang yang berkhotbah, dia detail sekali membawakan akan firman Tuhan itu. Saudara-saudara, salah satu pengkhotbah yang saya sangat sukai dan gayanya suka sekali saya ambil adalah di bapak ini. Adalah ketua GC kita. Bagaimana dia membawakan akan firman Tuhan? Dia detail sekali satu ke persatu akan gaya daripada ayat yang ia bawakan. Oke, exegesis. Apa itu exegesis? Exegesis itu adalah penafsiran kritis. Dan hermeneutik itu adalah ilmu tentang prinsip-prinsip penafsiran terhadap Alkitab. Jadi exegesis ini adalah penafsiran kritis. Kenapa kritis? Kenapa tidak sederhana saja menafsirkan akan firman Tuhan itu? Nanti saya akan jelaskan mengapa pada waktu kita menjelaskan firman Tuhan, saat kita berkhotbah, saat kakak-kakak berkhotbah, saat nanti saudara-saudari berkhotbah di kelas preach, kita tidak sederhana untuk menafsirkan akan Alkitab. Hermeneutics adalah ilmu tentang prinsip penafsiran terhadap Alkitab. Jadi di Alkitab itu, misalkan kalau kita baca Alkitab, kita mau khotbah dari Alkitab, kita pilih ayat. Terkadang kita pilih ayat yang kita sudah tahu. Tapi terkadang kalau kita menemukan salah satu ayat atau salah satu pasal yang mau kita khotbahkan, mau kita ceritakan, mau kita bawakan di kelas, tapi itu sangat sulit untuk kita mengerti. Kita perlu yang namanya hermeneutics. Kita perlu untuk belajar prinsip bagaimana menafsirkan akan kebenaran di dalam Alkitab. Sebenarnya hubungan antara exegesis dan hermeneutics itu adalah ini, mencapai kebenaran nilai-nilai dalam Alkitab. Yang menjadi masalah adalah kakak-kakak sekalian dan juga saudara-saudariku calon master guide. Pada waktu kita berkhotbah, terkadang kita khususnya bagi kakak-kakak pembina yang baru pulang dari field school dan externship, terkadang kalian diminta untuk ambil renungan singkat, ya kan ya? Mendadak, lalu kalian cari ayat yang gampang sekali dicerna, supaya cepat, supaya gampang. Begitu pula dengan adik-adik saudara-saudaraku para calon master guide yang mungkin sudah pernah ikut mengikuti externship dalam field school, atau pernah di gerejanya diminta untuk membawakan renungan singkat. Kita sering cari ayat yang lebih cepat dan gampang untuk dapat dicerna.
Nah, sebenarnya semua Alkitab itu gampang untuk kita mengerti kalau kita bisa mengerti exegesis dan hermeneutics. Oke. Apakah itu exegesis Alkitabiah dan hermeneutik itu sesungguhnya? Tadi saya sudah jelaskan di awal. Tetapi exegesis Alkitabiah secara khusus adalah penafsiran aktual terhadap kitab suci untuk mengungkapkan akan maknanya. Jadi kakak-kakak sekalian, kakak-kakak pembina, pada waktu kita mengajarkan akan adik-adik kita preach, makanya ini saya sebenarnya ingin kakak-kakak pembina juga mengetahui hal ini. Karena nanti akan jadi tutor pada waktu kita mengajarkan mengenai hermeneutics atau mengajarkan preaching kepada saudara-saudari kita dari calon master guide. Yang paling utama adalah kita harus tahu sebenarnya ayat ini bicara mengenai apa, lalu ayat ini mau mengarah kemana. Salah satu ayat yang mungkin akan salah dimengerti adalah salah satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan orang, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Terkadang ini adalah ayat yang kita bicarakan mengenai masalah makanan, tapi itu bukan masalah makanan. Ada ayat yang lain yang berhubungan dengan itu, yaitu apa yang Tuhan katakan halal, jangan engkau katakan apa? Haram. Nah, pada waktu kita nanti mengajar di kelas, waktu kita mengajar adik-adik kita Pathfinder, waktu kita turun nanti mengajar saudara-saudari kita, ingatlah jangan sampai kita salah kasih pengertian mengenai apa itu yang sebenarnya dituliskan secara exegesis Alkitabiah. Nah, saya mengulang kembali apa itu hermeneutics. Ini kita nanti di hermeneutics kita akan belajar mengenai dokumen-dokumen, filosofi, pandangan sejarah, budaya-budaya yang ada, dan juga ini semua disebut sebagai disiplin hermeneutik biblikal. Artinya adalah, contohnya, bagi kakak-kakak pembina yang ada dari Fakultas Kependetaan, apakah Rasul Paulus menuliskan kitab ke Roma, ke Galatia, ke Korintus, ke Filipi, ke Tesalonika dengan cara penulisan yang sama? Ya, beda. Kenapa berbeda? Ada yang tahu kenapa dia tulis dengan gaya yang berbeda? Betul. Jadi mereka punya budaya yang berbeda, mereka punya tradisi yang berbeda, mereka punya kebudayaan yang berbeda, mereka punya kondisi jemaat yang berbeda, dan gaya mereka berpikir itu pun berbeda. Jadi pada waktu kita melihat cara dia menulis kitab di Roma, dia menulis kitab ke Titus, Filipi, Filemon, Ibrani, kita bahwa tulisan-tulisan ini mereka tulis dengan gaya yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Ia mempergunakan hermeneutics di sini. Dia gunakan gaya itu supaya kena ke orang yang mendapatkannya. Dan waktu kita belajar, kita akan mendapatkan mengapa ini seperti ini dan seperti itu ada dalam sejarahnya. Banyak hal yang berhubungan dengan hermeneutics dari sejarah adalah di Perjanjian Lama, dan juga sebagian dari Perjanjian Baru yang ada hubungannya dengan sosial dan budaya. Langkah-langkah exegesis. Jadi waktu kita mau buat exegesis, kakak-kakak pembina dan juga para saudara-saudari, para calon master guide, kita perlu meluangkan waktu untuk mempersiapkan penelitian terhadap exegesis ayat yang kita mau buat. Itulah sebabnya tidak semua khotbah itu gampang. Kadang bagi saya sendiri secara pribadi, bila saya mau berkhotbah, paling minim saya harus mempergunakan waktu 2 hari. 2 hari itu paling cepat saya harus bisa lakukan itu khotbah. Paling lama 2 minggu. Dan saya butuhkan paling tidak 2 minggu untuk mengeksegesis satu ayat, supaya saya tahu ini kemana, dan sebagainya. Gunakan waktu untuk berdoa. Jadi waktu kita mau tulis khotbah, waktu nanti adik-adik calon master guide akan menuliskan khotbah, banyak berdoa. Karena kalau kita asal buat khotbah saja, asal menjelaskan khotbah saja, kita tidak akan sampai kepada pemahaman firman yang sesungguhnya. Pernah lihat ada orang khotbah tapi firmannya kita malah kita jadi bingung. Waktu orang ini khotbah menjelaskan sesuatu, kita jadi bingung, maksudnya apa ya? Kita jadi tidak mengerti apa isi khotbahnya. Nah, jadi kita perlu banyak berdoa untuk melakukan akan hal tersebut. Yang ketiga, membaca teks bagian yang dibahas konteksnya berulang-ulang kali. Nanti saya akan tunjukkan penelitian saya, itu hanya Lukas pasal 21 ayat 4. Saya benar-benar harus ingin tahu ini sebenarnya ini bicara mengenai apa.
apa bahasa aslinya, kenapa Yesus sampai katakan demikian. Nah, lalu berikutnya adalah susun teks dengan bacaan sebaik mungkin. Ini kakak-kakak pembina dari yang ada di Fakultas Pendeta, ini adalah ekspositor. Jadi waktu kita berguna ekspositor, kita belajar secara detail. Ini khotbah ini atau yang saya mau buat khotbah ini bicara mengenai apa ya? Penelitian ini mengenai apa, kemana tujuannya? Tahap demi tahap, disinilah susun teks dengan bacaan sebaik mungkin. Terjemahkan teksnya. Nanti saya akan kasih satu contoh bagaimana menerjemahkan. Terjemahkan konteksnya. Cari bahasa aslinya apa. Salah satu hal yang mungkin kita akan coba berpikir adalah Yohanes Pembaptis, dia memakan madu hutan dan apa? Belalang yang mana ini? Yang mana ini? Lalu disebutkan bahwa bila imanmu sebesar biji sesawi, tahu ada biji sesawi yang seperti apa? Kita harus kasih tahu kepada pendengar. Kalau kita contohnya bicara di pedalaman, kakak-kakak pembina dari pendeta, saudara-saudara kita punya iman sebesar biji sesawi. Mungkin anggota itu untuk mampu aja. Tapi ada yang pernah lihat biji sesawi seperti apa, sebesar apa, mirip seperti apa, kita harus kasih tahu. Di sinilah kita harus tahu menerjemahkan teksnya apa sebenarnya. Belalang itu yang mana sebenarnya harus kita lakukan. Nah, ini analisis teks. Kita harus analisis teks itu yang langkah yang ke-6 dan langkah yang ke-7. Tidak ada khotbah tanpa aplikasi kehidupan. Jadi bila ada khotbah menggantung dari akhir, itu sebenarnya tidak bagus. Karena tidak ada intinya khotbah itu mau kemana, arahnya mau kemana. Kita harus tetapkan apakah aplikasi kehidupan yang bisa kita biaskan dari teks yang sudah kita lakukan. Baik. Inilah, jadi adik-adik sekalian, para calon master guide dan kakak-kakak pembina, bila kita mau bikin khotbah secara biblical text atau expository, kita masuk ke exegesis, kita masuk ke teologianya dan aplikasinya. Bila kita ambil biblical data, apa itu biblical data? Biblical data itu adalah bila kita ada satu perikop daripada dari Alkitab, kita ingin jabarkan hanya satu perikop saja, kita harus yang mengambil ini. Inilah biblical datanya. Exegesis tetap, teologinya apa, aplikasinya apa. Biblical principle. Biblical principle-nya adalah begini. Terkadang kita menggunakan khotbah dengan cocokologi. Tahu apa cocokologi? Cocokologi itu artinya adalah yang penting ayatnya itu kena. Kita nggak tahu ayat itu mau kemana, tapi misalkan kita berbicara, kita menghadiri ya kakak-kakak pembina, adik-adik para calon master guide, kita menghadiri suatu acara, lalu gini, dikatakan begini, tolong dong bawa renungan mengenai hari ulang tahun. Kita cari ayat, akhir apa? Umur manusia itu 70 tahun, 80 tahun adalah sisanya adalah kita mau cari ayat ulang tahun, tapi kita nggak tahu. Makanya biblical prinsip dari Alkitab kita harus tahu. Ini bicara mengenai apa? Pada waktu kita mendapatkan ada sesuatu prinsip dari Alkitab ya, mau kita jabarkan kembali, harus ada exegesisnya, ada teologinya, dan ada aplikasinya. Oke, pada akhirnya untuk mempersiapkan semua ini, untuk mempersiapkan sebuah khotbah atau dalam penerapan exegesis, hal yang terpenting adalah hubungan yang lebih dalam dengan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita, dengan semakin mengenal Dia melalui firman-Nya. Biarkanlah Alkitab menjelaskan tentang dirinya sendiri. Jadi kita saya belajar banyak pada waktu saya belajar exegesis hermeneutis ini waktu saya di Ayas, bahwa sering kali khotbah ayatnya 1, kutipan roh nubuatnya 5. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat kepada Alkitab, sebelum Nyonya White meninggal, dia sempat katakan begini. Dia pegang Alkitab dan dia katakan begini, bila umat Tuhan mempelajari dengan dalam mengenai Alkitab ini, sebenarnya buku-bukunya kata apa? Tidak begitu penting. Alkitab inilah yang paling utama. Jadi
pada waktu kita mau berkhotbah secara eksegesis gunakanlah akan Alkitab itu sendiri. Ini diberikan hermeneutics. Dalam mempelajari hermeneutik Alkitab, ingatlah bahwa ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari. Pertama, otoritas Kristus dan otoritas kitab suci. Jadi di atas segalanya, kakak-kakak pembina, adik-adik para calon master guide, kita mau khotbah apapun, mau ngomong mengenai apapun di dalam Alkitab, mau khotbah mengenai apapun temanya, semuanya harus kembali ke siapa? Harus kembali ke Yesus. Intinya hanyalah kembali ke Yesus. Setiap khotbah yang kita lakukan intinya adalah Yesus, hanya Dia. Dan inilah yang menjadi otoritas daripada kitab suci adalah mengenai Yesus sendiri. Oke. Oke, ini apa yang disebut dengan hermeneutik Alkitabiah. Tadi ada exegesis Alkitabiah, ini ada exegesis Alkitabiah, ini adalah biblical hermeneutics ataupun hermeneutik Alkitabiah. Apa itu hermeneutics Alkitabiah? Biblical hermeneutics itu adalah mempelajari, kita bisa lihat bahwa biblical hermeneutics di mana Alkitab itu menegaskan adalah otoritas tertinggi. Jadi kalau kita mau belajar mengenai hermeneutics Alkitabiah, hanya menggunakan Alkitab saja, disebut sebagai only the Bible and the Bible alone. Jadi kakak pembina dan juga para saudara dan saudariku, para calon master guide, kitab suci datang kepada kita, berbicara kepada kita dengan otoritas ilahi. Dan satu-satunya Alkitab yang ditulis dalam Alkitab ini, baik dari Perjanjian Lama, baik tentang Perjanjian Baru, itu semua berbicara mengenai kebenaran dan otoritas Alkitablah sebagai firman Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Baik, mungkin akan dicatat tema-temanya saja ataupun inti-intinya di buku para calon master guide. Karena saya sedikit sekali waktunya. Oke, ini yang ketiga. Para reformis, Protestan, otoritas Alkitab. Oke. Pada waktu kita belajar mengenai hermeneutics Alkitabiah, akan ada satu bukti secara sejarah bahwa orang-orang dari reformis Protestan mengatakan bahwa memang biblical hermeneutics adalah penelitian Alkitab yang terbaik. Mengapa? Jadi ada John Wycliffe. Ada yang kenal John Wycliffe? Kakak-kakak pembina master guide dari Sependeta. Ada yang tahu John Wycliffe? Kan ada 4 John, ada John Huss, John Wycliffe, ada 4 John itu, ada 4 John mereka salah satu adalah John Wycliffe, dan mereka adalah seorang bapak-bapak gereja di awal. Dan Martin Luther adalah salah seorang juga yang mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya langkah yang dapat bisa kita pergunakan untuk menjabarkan mengenai firman Tuhan. Jadi pada waktu kalian disuruh untuk menggunakan ataupun membuat khotbah pendek, buka saja Alkitab, karena Alkitab adalah saling menjelaskan satu dengan yang lain. Oke, ada 2 hal mengenai sola, mengenai scriptura, sola scriptura dan tota scriptura. Sola scriptura itu adalah menjelaskan mengenai penciptaan dunia kita, dan tota scriptura itu mengenai prinsip Kristus sebagai pencipta dan penebus dalam kata-kata khusus. Nah, jadi sola scriptura atau Alkitab saja menjelaskan mengenai Tuhan itu adalah pencipta dunia kita dan penebus, dan tota scriptura itu adalah prinsip Kristus sebagai pencipta. Jadi ini menjelaskan lebih detail daripada sola scriptura, dan tota scriptura ini adalah hal yang bisa kita pelajari secara detail mengenai apa yang dikatakan dalam sola scriptura. Ini dalam memahami arti dari hermeneutics Alkitab sebagai seorang yang berkhotbah. Nah, jadi kakak-kakak pembina dan juga adik-adik sekalian para calon master guide, bahwa meskipun otoritas Tuhan adalah tertinggi, tidak memaksakan kehendaknya moralnya, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah berarti dengan kata untuk memilih. Tuhan tidak dapat dan tidak pernah membatalkan atau menyerahkan otoritas ilahinya yang sama berlaku untuk otoritas tertinggi kitab suci, karena itu adalah firman Tuhan. Oke, maksudnya kakak-kakak pembina, tidak ada buku lain yang lebih tinggi otoritasnya daripada Alkitab sendiri. Jadi kakak-kakak, saya harus tekankan bahwa terang besar itu adalah Alkitab, dan terang kecil menuju kepada terang yang besar itu adalah
buku Roma 2. Jadi pada waktu kita berkhotbah, yang harus diangkat tinggi itu adalah Alkitab. Jadi kita tidak baru itu menjelaskan kebenaran di dalam Alkitab. Jangan katakan begini. Saya punya satu pengalaman cukup pahit pada saya mengembalakan satu jemaat di Sumatera Selatan di pedalaman. Jadi di akhir diskusi, ini kita lagi di akhir diskusi, lalu orang ini katakan begini, bahwa Pak, apa yang Bapak ajarkan kepada kami itu semuanya baik. Saya yakin itu semuanya benar. Tapi ada satu pertanyaan saya, Pak. Siapa itu Nyonya White? Siapa dia? Kenapa dari tadi Bapak bicara kata Nyonya White, kata Nyonya White, kata Nyonya White, kata Nyonya White? Kenapa Bapak tidak pernah katakan kata Alkitab? Nah, jadi saudara, biarlah dalam waktu kita berkhotbah secara hermeneutik dan eksegesis, Alkitablah yang harus diangkat lebih tinggi dari semuanya. Ini sama. Jadi oke. Saudara-saudaraku, siapa yang di sini khotbah suka sekali pakai ilustrasi? Kakak pembina yang pernah berkhotbah satu dua, banyak ya. Mana yang lebih enak, mendengarkan cerita Alkitab atau ilustrasi? Kenapa? Ada yang bisa tahu kenapa? Kita harus detail, kita harus tahu sebenarnya kemana firman Tuhan ini menjelaskan. Oke, saya cepat dalam habis. Oke, ingatlah, penafsiran Alkitab bukan pada Alkitab, iman, kesalehan, rasa hormat, berdiam Roh Kudus dan kepada Tuhan sangat diperlukan agar pemahaman yang benar akan kehendak Tuhan dapat diungkapkan dalam kitab suci. Jadi pada waktu kita mempelajari akan Alkitab, waktu kita mau menjelaskan atau membuat salah satu ayat dalam Alkitab, salah satu pasal dalam Alkitab, kita perlu bimbingan daripada Roh Kudus. Itu penting bagi kita. Nah, ini ada kalimat penting nih. Yesus tidak pernah menyembah kitab suci, tapi dia adalah orang yang adalah sumber dari kitab suci itu sendiri. Jadi kita menghormati kitab suci bukan menghormati kitab suci dari bendanya, tapi kita menghormati dari isinya, penjabarannya. Kita perlu untuk menyelidiki lebih dalam daripada kitab suci itu sendiri. Kitab suci, nah ini saya katakan tadi, the Bible will tell about himself. Jadi Alkitab akan menjelaskan mengenai dirinya sendiri. Kitab suci memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri dalam aplikasinya terhadap penafsirannya. Jadi kita sebagai seorang pelajar Alkitab dari Gereja Matius ke-7, hati-hati menghindari metode penafsiran apapun yang bertentangan dengan klaim eksplisit Alkitabiah. Artinya adalah jangan menafsirkan sesuatu, jangan memberikan maksud ataupun mengartikan isi daripada Alkitab secara luas, secara terbuka, tanpa kita bisa lihat sisi lain daripada apa yang sebenarnya tertulis di dalam kitab itu secara historinya maupun secara latar belakangnya. Oke, ini jadi kakak-kakak sekalian, kalau pembina dan adik-adik para calon master guide. Mungkin saya akan cepat dulu. Ini masih bicara mengenai Roh Kudus. Ini mengenai terjemahan. Semua terjemahan Alkitab harus membuat pilihan spesifik mengenai teks Ibrani dan Yunani. Kakak-kakak pembina dari master guide yang dari Fakultas Kependetaan, bahasa Ibrani itu adalah dasar bahasa perjanjian nggak baru ya? Baru lama. Ibrani itu adalah dasar penulisan dari bahasa perjanjian mana? Ibrani lama ya? Betul ya? Yakin ya? Oke. Lalu Yunani? Baru ya. Jadi itulah sebabnya kami di sana kami dibagi menjadi dua bagian, yaitu Old Testament dan New Testament. Old Testament itu adalah mereka yang mendalami Hebrew secara detail. Saya di New Testament kami belajar mengenai Greek. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada waktu kita ingin menafsirkan bahasa dalam Alkitab, kita harus tahu bahasa aslinya apa. Ini sangat penting pada ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab. Nah, ini bahasa Ibrani. Ini in the beginning God created the heaven and the earth. Ini bahasa Ibraninya
Beresit bara Elohim et asamayim wate hayas. Ini adalah bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Yang di sebelah sana itu adalah nanti kita tentu bahasa Greek. Dan inilah ayat ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam bahasa Batak dimulani mulana ditopa rebata langit don kanoon. Dalam bahasa Jawa ing zaman kawitan Gusti Allah nitahan langit ing bumi. Dalam bahasa Sunda nalika Allah nyiapkan jagat raya. Ini tahu beri bahasa apa? Nah tutute ois neno nemoe neno tunan mapa paginan. Ada yang tahu bahasa apa? Bahasa Timur. Ini saya coba buka di Alkitab di bahasa Amarasi. Iya. Ini bahasanya ini. Jadi sebenarnya, jadi pada waktu kita belajar, pada waktu kita mau cari apa artinya, apa intinya, kalau saudara lihat di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dimulani mulana ditompa di batang langit dan kawatan. Jadi bumi dengan tanah ini adalah bahasa yang berbeda sebenarnya. Tanah itu bukan bumi kan ya. Bumi itu bumi yang bundar ini. Tapi tanah kalau kita baca secara sebiasa, tanah itu ya tanah. Tapi dalam bahasa Batak, bumi itu ya tanah. Tanah di mana kita berpijak. Nah, ini masih langit dan bumi. Nah ini menyiapkan jagat raya dalam bahasa Sunda. Nalika Allah menyiapkan jagat raya. Tidak ada langit dan bumi di sana. Tidak ada kata langit dan bumi. Tapi dikatakan jagat raya. Jadi kalau kita jagat raya, oh berarti Beresit bara Elohim et asamayim et harades ini adalah penjabaran daripada kalau kita hayasin watan hares itu adalah langit dan bumi, tapi dalam pemahaman secara eksplisit, secara lulusnya adanya ini adalah jagat raya. Bumi ini, seluruh jagat raya ini Tuhan yang menciptakan. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia tidak hanya berbicara mengenai langit dan bumi yang kita tempati sekarang ini, tapi ini memperkenalkan Allah yang menciptakan seluruh jagat raya. Nah, jadi ini dari bahasa Hebrew karena adalah bahasa Greek atau bahasa Yunani. Oke. Perlu untuk dipahami dan diketahui bahwa dalam memahami terjemahan bahasa kita harus tahu. Di sini dikatakan bahwa penerjemah juga manusia dan meskipun telah melakukan tindakan pencegahan untuk mencegah bias teologis yang mempengaruhi penerjemahan sulit, bahkan tidak mungkin untuk menghilangkan diskriminasi. Oke, jadi di sini mengatakan bahwa mau versi apapun, jadi kakak-kakak bila kakak-kakak punya dan adik-adik para calon master guide punya waktu mau khotbah. Bagus sekali, coba cari bahasa-bahasa yang lain. Coba cari pengertiannya mengenai apa. Itu menarik. Supaya kita tahu bahwa kalimat itu atau kata itu tidak hanya berbicara mengenai satu hal yang kita pahami. Oke. Ini kita belajar mengenai sejarah. Kalau kita mau mempelajari suatu secara ekspositori, kita belajar sejarahnya, budayanya, dan dunia dalam Alkitab. Nanti saya akan jabarkan dari apa yang akan saya pelajari. Oke, inilah saya punya penelitian sekarang. Lukas pasal 21 ayat 4. Ini kalau kita baca ini di dalam bahasa Inggris, ini ayat ini tidaklah sama dengan apa yang kita baca di dalam Lukas pasal 21 ayat 4. Artinya agak sedikit berbeda, tapi arahnya sama. Ini adalah dalam bahasa Greek, bacanya dari sini ke sana. Kalau bahasa Ibrani dari kanan ke kiri. Oke. Inilah bahasa aslinya. Pantes. Ini dia punya Greeknya, ini bacanya pantes, ini bacanya gar, ini hot di lalu ini bacanya adalah egg, ini adalah bacanya gato.
Nabi. Jadi saya akan jelaskan bahwa bacaan daripada Lukas pasal 21:4 adalah pantes garhopton toto presententos autonomitis. Jadi bahagian pertama itu adalah pada waktu Yesus mengatakan bahwa semua orang itu memberikan dari segala kelebihannya. Nah, saya baca kelebihannya itu berbicara tentang segala kesombongannya. Bukan hanya berbicara mengenai kelebihannya, tapi pada waktu itu orang itu datang ke depan, dia datang dengan segala kesombongannya. Saudara tahu kenapa pada waktu Yesus berbicara pada waktu itu orang-orang datang ke depan kasih persembahan di depan? Kalau sekarang kita kasih persembahan, diakon yang datang kan ya ke tempat kita masing-masing. Jadi dulu di zaman pemerintahannya orang-orang Romawi, di kehidupan Yesus zaman itu, orang datang ke depan mengasih persembahan. Jadi ini imam ada di depan. Imam ini ada di depan, ada tempat undi persembahan di situ. Jadi pada waktu orang datang, masukkan kling, kling, cekling, cekling, dan itu dihitung sama imam. Imam akan hitung, oh dia kasih sekian, orang datang lagi, kasih lagi di depan, dia akan dihitung, kling, kling. Oh, orang ini adalah sekian, jadi dikasih tahu berapa jumlahnya. Dan pada waktu dikasih jumlahnya, orang imam ini akan katakan, oke, kita lihat Bapak ini sudah kasih dengan sangat banyak. Nah, pada waktu di bagian kedua, terima kasih banyak. Jadi pada waktu di bagian kedua daripada ayat 21:4 ini janda ini datang, dia kasih dengan hanya 2 keping. Waktu dia kasih 2 keping, Yesus katakan itu yang terbanyak. Pertanyaannya, mungkinkah 10.000 lebih sedikit daripada 200 rupiah? Itu tidak mungkin. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa 200 rupiah lebih banyak? Ya. Dari kekurangan. Oke. Nirma katakan bahwa karena dia memberikan dari segala kekurangannya. Kalau memberikan dari segala kekurangannya, tetap saja dinilai kurang. Kan kekurangannya dia. Apa kalau maksudnya kekurangan dia di sana? Tidak apa-apa deh, it's okay. Jadi pada waktu saya baca di dalam terjemahan di bahasa Greek, dikatakan bahwa bukan dari kekurangannya, tapi dari segala penyerahan hidupnya. Jadi yang saya baca di sana, jadi orang ini, ibu ini kasih dengan lebih banyak karena dia kasih dengan sepenuh hati, dengan seluruh kerelaan hatinya. Tapi orang-orang yang kasih ini adalah bukan kelebihannya, tapi kalimatnya diterjemahkan menjadi dengan segala kesombongannya. Jadi Lukas pasal 21 ayat 4 ini berbicara bukan masalah nominal, tapi Lukas 21 ayat 4 ini berbicara mengenai bagaimana saudara rela untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lihat nilai, tapi Tuhan lihat kualitas. Dia lihat kualitas kita memberi. Jadi tidak salah kalau kita ada satu lagu, Tuhan tak pandang harta, dia tidak lihat nilainya, tapi lihat, kan ada lagu, tengoklah orang janda dan persembahannya. Jadi kalau kita lihat, itulah terjemahannya. Jadi disitulah diterjemahkan bahwa dia datang dengan segala kekurangannya. Artinya adalah dia memang hidupnya kurang, tapi dia berikan semua dengan kerelaan hidupnya. Bagus sekali. Oke. Ini adalah morfologi. Jadi kalau adik-adik nanti belajar mengenai morfologi, ini kakak-kakak pembina yang ataupun adik-adik para calon master biak yang fakultas kependetaan, ingat ya morfologi analisis ya. Morfologi analisis ada root and meanings. Jadi artinya adalah kalau kita belajar Greek dan Yunani nanti, mungkin ini terlalu dalam sekali bagi kakak-kakak pembina yang non fakultas kependetaan. Tapi ini adalah ilmu yang diberikan supaya nanti sama ilmunya dengan kakak-kakak pembina yang dari fakultas kependetaan.
Jadi kalau kita belajar mengenai Greek dan Hebrew, itu ada yang disebut dengan morphology analysis. Disebutkan seperti contohnya ini, all ini dalam bahasa Greek namanya bantes. Bantes ini dalam bahasa diterjemahkan saja analisis ini seperti kata benda, kata sifat, kata subjek, predikat, objek itu adalah di morphology analysis. Root dan meanings itu artinya adalah arti yang lebih tepat daripada kata ini ada di sini, ada di root and meanings. Jadi kalau saya jelaskan mengenai beberapa kata yang hampir sama dengan kata ini di ayat-ayat lain yang ada dalam Alkitab, yang intinya adalah sama untuk menunjukkan bahwa ini adalah kata untuk. Untuk itu tidak selamanya dalam kalimat kata yang sama. Contohnya begini, saya berikan kue ini untuk, saya berikan buku ini bagi dia. Kalimat bagi sebenarnya kalau kita katakan saya kasih ini bagi dia, sama saya kasih ini untuk dia, sebenarnya bagi kita sama aja, tapi bisa kita mengerti kan? Saya kasih kue ini bagi dia, saya kasih kue ini untuk dia. Artinya sama ya, artinya sama. Tapi penggunaan katanya itu kurang tepat. Nah, di sinilah kita belajar mengenai root and meanings. Oke, saya akan sudah semua menuju ke akhir. Oke, contoh sejarah dan budaya. Saya ingin kasih tahu kepada saudara-saudara mengenai contoh yang budaya. Oke, izinkan sebentar lagi. Oke, ini paper saya untuk biblical analysis. Jadi oke, di sini yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, di sini kita bisa lihat bahwa penjabarannya di sini adalah mengenai bagaimana kita mengerti arti sebuah persembahan. Dan waktu dahulu persembahan memang seperti itu, dihitung, dikasih tahu, harus datang ke depan, harus kasih masuk di dalam apa? Di dalam budi persembahan. Dan ini akhirnya menimbulkan suatu nilai yang tidak baik kepada para imam. Kalau kita baca Lukas pasal 20 mulai dari ayat yang ke-51 sampai 54 kalau saya tidak salah itu. Di situ dikatakan bahwa mengapa Yesus marah sama para imam, karena masalah memberikan perhatian kepada para janda mereka tidak lakukan. Kalau hanya masalah lihat kesalahan orang, dia paling jago. Jadi inilah yang Yesus yang Yesus paling tidak sukai. Nah, jadi kita pada waktu mau menjabarkan suatu hermeneutics, mau siapkan khotbah nanti adik-adikku para calon master guide di depan kakak-kakak pembina nanti. Kakak-kakak pembina ini bisa akan menjadi nilai bagi kita waktu mereka nanti akan belajar mengenai preach. Kita harus lihat bagaimana mereka nanti akan memberikan pengertian kepada kita. Contohnya mengenai mengapa Daud jatuh ke dalam dosa mengenai kepada Bathsheba. Sore hari dia ada di mana? Dia ada di mana waktu dia sore hari dia jalan-jalan di mana? Di atas sotoh rumahnya. Sebenarnya itu bukan waktu dia untuk jalan-jalan. Sesuai dengan budayaan sebenarnya itu bukan waktunya dia untuk jalan-jalan. Jadi kok bisa jatuh? Kenapa? Siapa suruh dia naik ke apa? Siapa suruh dia naik ke bahasa Indonesia. Siapa suruh dia naik ke teras? Karena siapa suruh dia naik ke teras? Jangan naik ke teras supaya nggak bisa lihat orang mandi. Bukan itu masalahnya. Dia sengaja naik ke atas. Dan siapa suruh si Bathsheba mandi nggak tutup? Kenapa nggak tutup apa? Pakai bambu kah, masuk kamar mandi kah? Kenapa dia harus mandi? Orang bisa lihat semua. Dan kita bisa lihat bahwa rupanya dulu budayanya nggak seperti itu. Orang mandi nggak seperti sekarang, ada pintu tutup semua, kaca jendela, nggak seperti itu. Jadi kita bisa tahu dari sejarah. Dan yang terakhir tadi, sebelum saya tutup mengenai hermeneutics, ini adalah mengenai kesimpulan dan aplikasi.
saya ingin tunjukin satu hal bagi adik-adik sekalian. Ini penjabaran saya tadi. Maaf kalau izin. Ini dia. Ini adalah, saya data apakah benar ini dalam bahasa Kupang. Janda miskin kasih kolekte yang paling besar. Atau apa yang tahu? Ada yang tahu apa itu kolekte? Waktu Yesus ajar di rumah sembahyang pusat, apa itu rumah sembahyang pusat? Itu adalah bait suci. Dia dapat lihat orang kaya dong kasih masuk kolekte di peti derma. Ini bahasa sana ini. Dia juga palia satu janda kasihan datang iko sambayang, dia kasih masuk doi 2 sen di itu peti doi pun harga paling kecil. Apa kecil? Ais Yesus. Apa ais Yesus? Ya? Setelah Nah, itu kan. Jadi kita bisa mengerti bahwa nanti apa ini ais? Oh, ini setelah. Ais Yesus omong dengan dia pun anak buah. Kenapa bukan murid? Kenapa dia dengan anak buah? Kenapa bukan murid? Ya pun anak buah dong bilang, dengar baik-baik, ini janda kasihan ini cuma kasih masuk doi 2 sen sama dia su kasih lebih dari semua orang. Wih, saya masih bisa mengerti sampai sini. Itu orang lain dong kasih masih kolekte dari dong pung dui sisasa arti sisasa. Oke, tolong terjemahkan kepada orang yang di sebelah. Jadi sisasa mani janda nih, kan kalau kita baca secara sederhana, ini janda nih, dia suka kasih habis dia pungdoi semua. Padahal itu dia pungdoi kok hidup. Jadi kalau kita lihat begini, ini arti apa ya? Tapi kalau kita baca, katakanlah ini dalam bahasa Ibrani atau Greka yang akhirnya diterjemahkan, hasilnya ini. Jadi kalau kita lihat begini, ini artinya apa? Kita perlu yang namanya terjemahan eksegesis. Jadi saudara-saudaraku sekalian, pada calon master guys, nanti pada waktu kalian akan memasuki kelas bridge, ingatlah selalu, tolong jangan cari ayat yang gampang-gampang, kacang-kacang kalau orang Papua bilang. Jangan cari ayat kacang-kacang. Iya toh? Iya baca toh? Iya. Jangan cari ayat kacang-kacang. Jangan cari ayat yang kita gampang sekali untuk terjemahkan. Tapi tolong cari ayat yang benar-benar bagus untuk kita bisa terjemahkan. Lalu dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ada sejarah yang saya katakan tadi. Ini waktu Yesus ada di rumah sembahyang pusat, kenapa bukan di tempat-tempat yang lain untuk mengumpulkan persembahan di peti derma? Kenapa harus di rumah sembahyang pusat? Karena itu memang begitu budayanya. Mereka tidak kumpulkan di rumah sembahyang kecil, mereka kumpulkan di rumah sembahyang pusat. Jadi kakak-kakak sekalian, biarlah ilmu yang sederhana ini bisa membantu kakak-kakak pembina nanti untuk lebih mendalam mengenai Alkitab dan lebih lagi bisa mengajarkan kepada adik-adik kita, para calon master guide, saudara-saudari kita mengenai bagaimana mempersiapkan khotbah yang penting. Bagi kakak-kakak pembina yang dari Fakultas Kependetaan, terima kasih untuk masukannya. Tolong bisa dibantu agar nanti mereka ini suatu saat nanti, karena hanya master guide, ingatlah bahwa hanya master guide saja yang dia punya kelulusan dari master guide akan dipergunakan sampai ke pelayanan gereja. Pada waktu nanti suatu saat kakak-kakak pembina jadi ketua, jadi pendeta, jadi ketua conference, jadi ketua daerah, ketua uni dan sebagainya macamnya, istri ketua conference, istri ketua uni dan lain sebagainya. Begitu pula dengan calon-calon master guide, kita menjadi orang penting nanti dan berkhotbah di gereja.
ingatlah cara bagaimana kita mempergunakan sistem exegesis hermeneutics dalam pelayanan dan firman Tuhan yang kita bagikan. Saya bawakan ini dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin.